Terus sampah yang masih berserakan di sekeliling teman-teman silahkan dibuang ke tempat sampah, dan baju yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Sudah teman-teman? Alhamdulillah kelasnya sudah rapi, sudah bersih ya. Iya, kita mulai pelajaran pada hari ini, tapi sebelum mulai kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran. Oke, saya akan absen dulu ya pada pagi hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Ahmad Ali, Beni Indriawan, Chelsea, Zulaiha, oke, Zoni, ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini teman-teman berangkat semua. Iya. Pada materi hari ini adalah tentang penyembelihan hewan. Sekarang tanggal berapa, teman-teman? Oh iya, sekarang tanggal 12 Januari 2022. Oke, materinya tentang penyembelihan hewan. Di sini nanti yang akan dibahas adalah tentang pengertian penyembelihan hewan, baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, dasar hukum penyembelihan yang terdapat dalam hadis dan dalam Al-Quran. Ya, yang ketiga tentang syarat penyembelihan. Di sini syarat penyembelihan itu ada 3, yaitu syarat binatang yang akan disembelih, syarat alat yang digunakan untuk penyembelihan binatang, dan syarat orang yang menyembelih. Ya. Yang keempat adalah ketentuan penyembelihan hewan. Kenapa penyembelihan penting dilakukan? Ada yang tahu? Ya, karena penyembelihan hewan itu berkaitan dengan halal dan tidaknya makanan yang kita makan atau karena penyembelihan itu berupa daging ya. Iya, jadi penyembelihan itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Betul sekali. Jika penyembelihan itu dilakukan secara tidak baik atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka makanan itu atau daging itu tidak baik untuk dikonsumsi atau tidak boleh atau haram. Tetapi jika penyembelihan hewan itu dilakukan dengan baik dan benar, dengan sesuai dengan syariat Islam, maka makanan atau daging yang kita makan itu boleh atau halal untuk dikonsumsi. Lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan dalam bentuk PPT. Silakan teman-teman disimak PPT-nya. Oke, disambung melalui PPT ya, yaitu tentang penyembelihan binatang. Materi yang akan kita bahas, poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian penyembelihan binatang baik secara bahasa maupun istilah. Dilanjutkan yang kedua yaitu tentang dasar hukum penyembelihan. Terus dilanjutkan yang ketiga syarat penyembelihan binatang. Di sini ada 3 poin tentang syarat penyembelihan binatang, yaitu tentang syarat binatang yang disembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat orang yang menyembelih. Terus dilanjutkan yang keempat yaitu tentang ketentuan penyembelihan binatang. Masuk pada poin yang pertama yaitu tentang pengertian penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan binatang secara bahasa yaitu menyempurnakan kematian atau memutus jalan nadi. Sedangkan secara istilah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam dan sesuai dengan syariat Islam.
Alat tajam itu bisa berupa dengan pisau, pedang, atau alat lainnya ya, yang penting tajam dengan ketentuan syara. Maka dari itu, penyembelihan itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena penyembelihan berkaitan dengan halal dan tidaknya. Jika penyembelihan dilakukan dengan cara yang benar, maka daging tersebut halal untuk dikonsumsi. Tetapi jika penyembelihan dilakukan dengan cara yang salah, maka daging tersebut haram untuk dikonsumsi. Ada yang pernah melihat penyembelih hewan? Oh, sudah melihat semua ya. Iya, di sini ada yang pernah melakukan penyembelihan secara sendiri atau melakukan sendiri penyembelihan hewan tersebut? Oh, belum pernah? Iya, mari kita belajar bersama ya bagaimana caranya, yuk kita simak. Terus selanjutnya yaitu tentang dasar hukum penyembelihan. Tetapi sebelum masuk ke dasar hukum, di sini ada menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsi. Jadi alat yang digunakan itu harus benar-benar tajam supaya mempercepat kematian hewan tersebut. Ya, selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Saddadi ibnu Aus, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Jadi penyembelihan itu memang harus benar-benar dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Oke. Terus selanjutnya adalah tentang dasar hukum penyembelihan. Di sini tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Teman-teman bisa baca sendiri, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan haramkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Terus dilanjutkan tentang syarat penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Jadi binatang yang disembelih itu harus dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai, dan itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi ya, tidak boleh. Terus yang kedua yaitu binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi binatang itu harus baik zatnya, yaitu mohon maaf, babi, anjing itu tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Dan cara memperolehannya pun harus benar, tidak boleh dengan cara mencuri, terus merampok, itu tidak boleh ya. Iya, karena itu masuk dalam syarat hewan yang akan disembelih. Harus benar-benar
dengan cara yang baik dan benar. Tidak boleh dengan cara mencuri dan merampok. Terus yang kedua yaitu syarat alat untuk menyembelih binatang. Syarat alat untuk menyembelih binatang itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu harus tajam. Alat yang digunakan untuk menyembelih binatang itu yang pertama harus tajam. Jadi sebelum menyembelih itu harus diasah terlebih dahulu supaya mempercepat kematian hewan tersebut. Yang kedua tidak tumpul dan tidak runcing. Yang ketiga terbuat dari besi, baja, bambu, bata atau kaca. Yang keempat bukan gigi, tulang atau kuku. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, dan aku akan beritahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Prof bin Hadis. Terus dilanjutkan poin yang ketiga yaitu syarat orang yang menyembelih. Jadi syarat orang yang menyembelih itu harus beragama Islam, menyebut nama Allah dan berakal sehat. Yang keempat sudah mumayyiz. Harus menyebut nama Allah ya dan harus beragama Islam. Berakal sehat atau tidak bergangguan. Dilanjutkan yang poin keempat yaitu tentang ketentuan penyembelihan binatang. Ketentuan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, binatang yang disembelih lehernya dipotong urat tempat makanan darurat tempat dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus diputus. Terus yang kedua yaitu binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya asal dia mati karena luka itu. Nah, dari Rafi ia berkata, kamu bersama Rasulullah dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seorang kaum. Unta itu sedang lari, sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya, maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar. Terhadap binatang-binatang seperti itu berbuatlah kamu demikian. Hadis riwayat Jamaah. Oke. Itu penayangan PPT materi tentang penyembelihan binatang. Oke, iya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini yaitu tentang penyembelihan hewan. Saya sedikit mengulas bahwa penyembelihan hewan itu secara bahasa adalah tadi apa? Memutus jalan nadi atau menggunakan kematian. Sedangkan secara istilah penyembelihan hewan itu memutus jalan makan, urat nadi dan pernapasan pada leher hewan dengan alat yang tajam. Maka kita harus hati-hati dalam penyembelihan hewan. Kita harus melakukan dengan baik dan benar supaya makanan atau daging yang kita makan itu halal. Iya ya. Terus yang kedua adalah tentang dasar hukum penyembelihan. Tadi sudah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Terus selanjutnya adalah syarat penyembelihan. Ternyata dalam penyembelihan binatang itu terdapat syarat-syarat ya. Iya, ada syarat alat yang digunakan untuk menyembelih, syarat orang yang menyembelih, dan syarat binatang yang harus disembelih atau syarat binatang yang diperbolehkan untuk disembelih. Terus pada poin keempat yaitu tentang ketentuan penyembelihan binatang.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang jelasnya materi nanti silahkan ditanyakan, atau mungkin hanya itu. Nanti untuk tugas saya bikin kelompok saja ya. Iya. Pada pertemuan selanjutnya silahkan dipresentasikan. Selesai presentasi nanti dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang akikah dan kurban. Ya, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.